Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Welcome back to my channel, Dani Trading Channel. Channel yang membahas seputar tentang trading, analisa trading, dan segala macam tentang trading. Oke. Sorry, minggu lalu saya tidak bisa membuat video analisa tentang gold karena minggu-minggu ini saya lagi sibuk banget karena saya ada project, salah satu project properti saya. Hari ini, saat ini saya akan memberikan dua analisa market, yaitu yang pertama adalah market gold dan market Nasdaq atau Nas 100. Oke. Kenapa saya menambahkan di market Nasdaq? Karena sekarang saat ini saya sebenarnya lebih fokus di market Nasdaq. Tapi karena di Indonesia lebih familiar dengan gold, saya akan tetap membahas analisa mingguan gold. Oke, jadi saya akan membahas dua market, yaitu analisa mingguan gold dan yang kedua adalah Nasdaq. Oke, sebelum ke chartnya, sebelum kita analisa, seperti biasa kita lihat untuk satu minggu ke depan, yaitu tanggal 6 Mei sampai tanggal 10 Mei, yang dimana itu hari Senin sampai hari Jumat. Kita lihat dulu ada news apa saja, seperti yang dilihat di Forex Factory sekarang. Untuk gold kan pasti pairnya dengan USD, jadi kita cuma lihat USD-nya aja. Nasdaq juga, apalagi Nasdaq ya, Nasdaq itu kan Amerika, kita harus lihat USD-nya. Jadi untuk hari Senin sampai hari Rabu, tanggal 6 sampai tanggal 8, itu tidak ada news untuk USD-nya, tapi hari Kamis jam setengah 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat, itu ada news untuk unemployment claims. Itu newsnya warna merah, jadi akan sangat berpengaruh signifikan kepada USD. Dan hari Jumatnya jam 12 malam, jam 12 lebih 1 menit, itu akan ada news juga, warna merah juga newsnya, itu ada 30-year pound auction. Dan jam 9 malamnya hari Jumat itu ada Berlin consumer sentiment. Seperti yang Anda ketahui, sebenarnya saya itu tidak terlalu peduli dengan news. Yang saya pedulikan hanya newsnya itu ada di hari apa aja, itu aja. Karena dengan ada news itu akan menjadi kesempatan kita untuk marketnya bergerak secara signifikan. News itu sangat penting ya, tapi sebenarnya saya orangnya nggak penting hasil newsnya seperti apa, karena sebetulnya kalau cara trading saya itu news menggerakkan market itu biasanya sudah bisa kita baca di chart newsnya menggerakkan marketnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke. Jadi intinya hari Senin sampai hari Rabu tanggal 6 sampai tanggal 8 itu tidak ada news yang akan menggerakkan gold dan Nasdaq. Untuk hari Kamis dan hari Jumatnya itu ada news. Oke, nah khusus untuk gold biasanya karena kita sekarang seperti yang kita ketahui ya, geopolitik sekarang itu sedang tidak stabil-stabilnya, seperti perang Rusia Ukraina dan perang Israel Palestina dan Israel Iran itu sangat mempengaruhi pergerakan gold. Jadi biasanya yang seperti itu tidak dicantumkan di Forex Factory karena itu sifatnya kan dadakan ya. Jadi geopolitik yang seperti itu bisa sewaktu-waktu bisa terjadi, bisa menggerakkan gold seperti itu, dan Nasdaq juga tentunya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke chart. Apabila teman-teman ingin trading forex dan belum tahu memakai broker yang mana, teman-teman bisa mencoba trading forex di broker XM. Broker ini sudah berdiri 15 tahun lebih dan memiliki banyak regulasi. Tentunya regulasinya sudah ada banyak. Ada regulasinya ada dari ASIC, SIEC, FSI dan DFSA. Dan lagi broker ini memiliki rating yang sangat tinggi di WKFX, bisa dicek di aplikasi WKFX, dia masuk 2 atau 3 besar itu. Jadi broker XM ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat terregulasi dengan rating yang sangat tinggi. Dan broker FX juga ada bonus deposit hingga $5.000, serta ada kompetisi juga. Broker XM juga ada kompetisi dengan total hadiah $120.000
itu gede. Kalau mau copy trading juga ada di aplikasi broker XM. Nah, gimana caranya untuk download aplikasinya? Ini ada, jadi broker XM itu bisa trading menggunakan MetaTrader atau bisa langsung trading di aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau download aplikasinya bisa scan barcode ini untuk untuk pengguna Apple, dan untuk pengguna Android bisa scan di barcode ini. Dan kalau mau langsung daftar di broker XM bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke? Jangan lupa teman-teman, kalau mau trading forex jangan lupa pakai broker XM, broker yang sudah terpercaya dengan rating yang sangat tinggi dan sudah berdiri lebih dari 15 tahun lamanya. Oke, seperti itu. Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi untuk mendaftar. Oke. Oke, ini adalah chart untuk gold XAUUSD. Seperti biasa, karena kita kan analisanya kan mingguan, jadi kita lihat dari weekly, time frame weekly terlebih dahulu. Seperti kita lihat, kalau secara time frame weekly, gold itu masih bergerak bullish ya. Bullish, oke. Low, high, higher low, higher high. Dan ini akan ada koreksinya sampai di mana? Sampai di minimal sampai di supportnya. Ini ada supply and demand di sini. Kemungkinan dia akan turun sampai di area supply and demand-nya, baru dia akan naik. Mana area supply and demand-nya? Ini adalah area supply and demand. Ini adalah area penting ya di sini ya, area supply and demand. Dan ini adalah area supportnya. Area supportnya ada di 2067. Kemungkinan gold bisa menuju ke area supply and demand-nya. Ini kalau secara weekly ya, itu ke area 2175-an lah ya, 2187 sampai 2175. Atau kalau area supply and demand-nya ditembus, bisa jadi gold akan ke area supportnya, yaitu di area 2067. Ini kalau kita lihat secara weekly. Bagaimana kalau kita lihat secara daily? Oke. Kalau secara daily, kita hilangkan dulu ini untuk coret-coretan ini supaya nggak bingung. Kalau kita lihat secara daily, sebenarnya ya kalau daily ya kita bisa lihat sebenarnya ini masih naik ya. Masih gold itu bullish. Jadi kalau kita pakai trend line, ini low, higher high, higher low, higher high, kemungkinan dia ya ke area ini. Ini adalah area supply and demand-nya, lalu gold akan naik. Area supply and demand-nya ini saya tandain dengan horizontal ya. Area supply and demand-nya di sini nih. Antara ini. Oke. Nih area supply and demand. Kemungkinan gold akan bergerak di area ini nih. Akan turun koreksi sampai di area 2022 sehingga 2147. Ini kalau kita lihat secara, kita zoom in ya. Kita zoom in, gold itu akan koreksi hingga di sini kalau secara daily. Jadi ini kalau kita lihat secara daily. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam, biasanya saya kalau trading itu kan di time frame 4 jam, seperti biasa kita hapus dulu. Nah, kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, ini koreksi ya. Jadi ini penurunannya ini hanya koreksi. Oke. Ini koreksi ya, ini kemungkinan dia akan ke area ini. Ini masih akan koreksi sepertinya. Cara banyak kalau ternyata garis trend line ini ditembus, ya tunggu dulu, jangan langsung buru-buru untuk nge-buy, tunggu dia nge-breakout garis trend line-nya. Ini time frame 4 jam, tunggu dia retest baru nge-buy. Seperti itu. Seperti biasa, saya selalu kalau analisa harian itu menggunakan time frame 4 jam. Bagi teman-teman yang mau tahu analisa lebih detail, bisa join di grup Telegram saya, grup Telegram Dani Trading. Kalau mau join bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, itu nanti di sana saya membalikkan analisa harian saya. Saya akan memberikan sinyal gratis juga gold dan Nasdaq.
dan juga nanti bisa diskusi langsung dengan saya di grup private Telegram saya. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi, oke? Next, lanjut. Kita ke market Nasdaq. Oke teman-teman, ini adalah chart dari market Nasdaq. Seperti yang kita tahu sendiri, kita mulai dari time frame weekly ya, oke? Kalau dari time frame weekly, setuju ya, ini Nasdaq bergerak dalam bullishnya, oke? Nasdaq ini bullish dan ini adalah supportnya. Jadi dia sudah berada di area support sebenarnya. Area supportnya bahkan sini ada supply and demand-nya. Makanya ketika gold menyentuh area supply and demand-nya, bisa dilihat ya, set high, higher low, higher high, higher low. Ini yang kita harapkan. Ini adalah area supply and demand-nya, kelihatan ya di sini ya. Ini sudah menyentuh area supply and demand-nya, sudah disentuh, langsung dibalikkan menuju ke atas. Ini yang kita harapkan, melanjutkan tren bullish-nya. Ini kalau dari weekly. Kalau dari daily-nya, oke, saya hilangkan dulu supaya nggak bingung. Kalau dari daily-nya, ya sama. Ini sedang mengalami bullish. Yang kita harapkan ya sama, dia akan melanjutkan tren bullish-nya. Oke, ini adalah lanjutan dari tren bullish. Kalau di time frame 4 jamnya 4 hourly, itu kemungkinan untuk hari Senin besok Nasdaq itu akan menuju ke area 1887. Ini adalah minimumnya. Ini kalau kita lihat di MetaTrader sekitar, kalau dari area sekarang itu sekitar 200 pipsan gede. Nah, sukanya saya, kenapa saya sukanya di Nasdaq sekarang? Saya tidak akan memberikan merinci sekarang. Saya intinya kalau di Nasdaq itu market Nasdaq itu cocok untuk kalian yang bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai pegawai di kantor yang kerjanya jam 7 pagi sampai jam 5 sore baru pulang. Karena market Nasdaq itu enaknya itu bergerak secara signifikannya itu ketika New York season atau jam 7 malam. Jadi bagi kalian yang bekerja di kantor itu enak. Jadi pagi itu bisa ngurus pekerjaan, jam 7 malam bisa trading. Kalau gold kan dia geraknya kan ya New York season memang bergerak secara signifikan untuk gold, tapi biasanya itu pagi itu tiba-tiba bisa bergerak liar. Jadi kalau untuk kalian yang FOMO itu nggak cocok lah untuk kerja di kantor. Nanti FOMO, enak-enak kerja di kantor, lihat gold, kalau liar, langsung masuk pekerjaan di kantor serampangan. Nah, kalau di Nasdaq beda. Nasdaq itu enaknya itu jam 7 malam itu mulai bergerak secara signifikan, mulai bisa ditradingkannya itu jam 7 malam. Biasanya kalau saya tradingnya sekarang jam 7 malam sampai jam 11 malam. Udah itu aja. Saya sekarang jarang untuk di gold. Saya lebih ke Nasdaq. Untuk lebih detailnya mungkin nanti saya akan membuat konten mengenai kenapa saya pindah di market Nasdaq seperti itu. Jadi sebagai gambaran aja, hari Senin besok ada kemungkinan ini kan area resisten dan ini adalah area support. Oke. Kemungkinan Nasdaq itu akan bergerak di area sini-sini aja, 1818.7 itu area resistennya, untuk supportnya di 17.826. Jadi untuk untuk Nasdaq kemungkinannya dia akan menuju ke area resisten. Ini kalau kita lihat di MetaTrader ini sekitar 200 pipsan, itu gede. Dalam sehari itu Nasdaq itu bisa bergerak 150 sampai 200 pip, bahkan bisa sampai 400 pips. Itu keren banget itu Nasdaq. Makanya saya suka di Nasdaq itu seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk analisa minggu ini. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Jika Anda ingin analisa saya lebih dalam dan mendapatkan sinyal, langsung saja bisa gabung di grup Telegram saya, bisa langsung hubungi di nomor yang ada di kolom deskripsi, oke? Sukses untuk Anda, cuan selalu untuk Anda. I'll see you on the next video.
Happy trading, happy cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.